Jauh di tanah Sumatera yang kaya, di daerah pagar alam tepatnya, berdirilah sebuah kerajaan besar yang dipimpin oleh seorang raja bijaksana. Raja tersebut memiliki seorang permaisuri cantik yang sedang mengandung pewaris tahta mereka. Di suatu pagi di balkon istana, sang permaisuri sedang duduk di kursi menikmati cuaca pagi di hari kering seperti biasanya. Kebiasaan ini merupakan kebiasaan sang permaisuri untuk berjemur, menjaga kebugaran tubuhnya selama kehamilan. Hangatnya cahaya mentari pagi ini. Ditambah lagi, aku melihat senyum indah permaisuri kesayanganku. Selamat pagi kesayanganku. Indah suara kicauan burung, indah pula suaramu. Bagaimana kabar kesayanganku ini? Selamat pagi cintaku. Bagaimana kabarmu di sana, nak? Tidak lama lagi kita akan bertemu, bukan? Bayi ini nanti akan membawa berkah bagi kerajaan kita. Semoga sayang, semoga. Tak lama dari percakapan itu, permaisuri mengalami kontraksi yang menandakan waktu melahirkan telah tiba. Sang raja panik dan segera memanggil dayang istana untuk menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan. Prajurit, dayang, dan tabib istana datang. Sang permaisuri dibawa ke ruang bersalin istana. Aduh, perutku, yang mulia, perutku sakit. Permaisuriku, prajurit, panggilkan tabib istana. Permaisuri akan segera melahirkan. Siapkan segala keperluan yang dibutuhkan. Setelah proses menyeramkan yang berlangsung cukup lama itu, terdengarlah tangisan merdu dari kelahiran seorang bayi pewaris tahta kerajaan, sekaligus sebagai penanda perjuangan hidup dan mati permaisuri pun telah usai. Permaisuri, ayo permaisuri,
telah lahir penerus tahta, jenis kelaminnya perempuan yang mulia. Telah lahir penerus tahtaku. Akan aku namai dia Putri Jelitani. Tahun pun berlalu, Putri Jelitani tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik dan rupawan. Ia dikenal memiliki sikap yang sopan serta rendah hati. Ia disegani oleh semua rakyatnya karena mewarisi sifat penyayang ibunya dan sifat peduli ayahnya. Hari, minggu, dan bulan pun berlalu. Sang permaisuri jatuh sakit dan menutup usianya saat Putri Jelitani beranjak 20 tahun. Seluruh kerajaan berduka atas kepergian sang permaisuri. Di istana yang megah kini sepi,
Tiada lagi tawa yang menghiasi. Sang raja menangis dalam sunyi, ditinggal permaisuri yang ia kasihi. Oh permaisuri, kau pergi terlalu cepat, meninggalkan raja dengan hati yang berat. Tangis ini tiada lagi bertepi di dalam istana yang kini tak berjiwa lagi. Wahai angin, bawa pesan raja bahwa cintanya takkan pernah sirna. Walau permaisuri telah tiada, cinta mereka kekal selamanya. Di istana yang megah kini sepi, tiada lagi tawa yang menghiasi. Sang raja menangis dalam sunyi, ditinggal permaisuri yang ia kasihi. Oh permaisuri, kau pergi terlalu cepat, meninggalkan raja dengan hati yang berat. Tangis ini tiada lagi bertepi di dalam istana yang kini tak berjiwa lagi. Wahai angin, bawa pesan raja bahwa cintanya takkan pernah sirna. Walau permaisuri telah tiada, cinta mereka kekal selamanya. Wahai angin, bawa pesan raja bahwa cintanya takkan pernah sirna. Walau permaisuri telah tiada, cinta mereka kekal selamanya. Tak lama setelah itu, kerajaan dilanda musim kemarau yang tidak biasa. Diduga bahwa ini adalah musim kemarau terparah sepanjang sejarah kerajaan, karena bencana kemarau yang tak kunjung usai dan berlangsung hingga bertahun-tahun lamanya. Banyak hewan ternak yang mati akibat kelaparan dan kehausan. Tidak hanya itu saja, wabah penyakit pun datang menyerang dan banyak manusia yang menjadi korbannya. Musim kemarau melanda tak kunjung henti, bagaikan burung yang tidak pernah meninggalkan jauh sarangnya saat bertelur. Topik tentang bencana kemarau ini pun selalu menjadi buah bibir pembicaraan rakyat di desa-desa. Sampailah pada suatu hari ada dua gadis desa yang sedang mencari air, namun tak kunjung dapat. Musim panas ini tak kunjung usai. Entah apa dosa yang telah kerajaan ini buat, sehingga Tuhan memberikan cobaan yang tak kunjung henti. Entahlah, yang aku tahu hanyalah kerajaan kita yang sudah mengerahkan segala cara untuk membantu kita rakyatnya. Ayo kita segera kembali ke desa, hari sudah menjelang sore. Aku sudah tidak tahan dengan musim kemarau ini. Entah apa yang telah dilakukan sang raja, sehingga kita yang terkena imbasnya. Bos, jaga bicaramu. Apa yang kamu maksud? Apa kamu mengira kalau ini akibat dosa yang dilakukan oleh raja kita? Nah, aku juga memikirkan hal yang sama. Apa mungkin ini akibat dari satu dosa yang dilakukan oleh pihak kerajaan? Dan ini imbalannya. Kalian ini, apa di rumah tidak ada pekerjaan lain selain mencarikan hal yang tidak berguna ini? Apa yang sudah kalian katakan itu tidak benar. Raja kita adalah raja yang baik. Apa kalian lupa apa yang telah dilakukannya selama bencana ini melanda? Kalau itu memang sudah tugas dia sebagai pemimpin dari kerajaan ini, tetap saja hal-hal yang sudah dia lakukan tidak cukup untuk menghentikan bencana ini. Benar tidak Bapak Ibu? Bagaimana kalau kita pastikan bersama saja?
Besok kita bersama-sama ke istana. Aku akan ajak rakyat yang lain agar kita tahu kebenaran yang terjadi. Kita buktikan apa kata raja itu. Bagaimana? Apakah kalian sependapat denganku? Esok hari, rakyat kerajaan berduyun-duyun mendatangi istana untuk meminta kejelasan tentang musim kemarau menghadap sang raja. Sang raja menyambut baik kedatangan rakyat itu. Namun, tanpa ia ketahui kalau rakyatnya sedang memendam emosi kepadanya. Wahai rakyatku, ada gerangan apa kalian datang kemari? Yang mulia, kami datang ke sini untuk meminta kejelasan mengenai bencana yang tak kunjung berlalu ini. Tersiar kabar kalau engkau mungkin pernah melakukan dosa besar dan ini adalah ganjarannya. Apa itu benar, Yang Mulia? Apa? Tidak, tentu saja tidak. Siapa yang menyebarkan berita omong kosong itu? Ini semua adalah di luar kendaliku. Bagaimana bisa kalian berpikir seperti itu, wahai rakyatku? Lalu Yang Mulia, kenapa musim kemarau ini tidak kunjung henti? Kami sudah kelaparan, miskin, dan banyak yang mati karena ada wabah yang menyertainya. Apa yang Anda lakukan? Kami merasa belum berhasil untuk menghentikan bencana ini. Seperti yang kalian sudah tahu, aku sudah mengerahkan segala yang aku punya untuk membantu kalian. Bahkan jika aku bisa menggantikan istana ini dengan bencana kemarau, maka akan aku berikan. Tapi nyatanya tidak bisa. Aku tidak hanya berdiam diri menghadapi hal ini. Aku selalu bersama kalian. Aku menyayangi kalian melebihi aku menyayangi diriku sendiri. Patut kalian ingat, jika kalian merasa masih belum puas, aku meminta maaf. Tapi aku akan terus berusaha. Setelah ini, aku akan merundingkan hal ini kepada penasehat kerajaan. Jadi pulanglah kalian. Kembalilah ke rumah dan jagalah diri kalian. Mendengar penjelasan sang raja, rakyat pun akhirnya merasa bersalah dan sadar bahwa mereka selama ini sudah dibutakan oleh keegoisan dan kebutaan akan rasa tidak puas. Padahal di sisi lain ada seorang raja yang juga ikut merasakan kesusahan bersama mereka. Para rakyat pun mengundurkan niat mereka dan lebih memilih saran sang raja untuk pulang ke rumah masing-masing. Melihat hal ini, sang raja tidak tinggal diam. Sang raja memanggil Patih sebagai penasehat kerajaan dan merundingkan bagaimana cara terbaik untuk menghentikan bencana kemarau ini. Patih, wabah kemarau sudah berlangsung selama bertahun-tahun lamanya. Kekeringan yang melanda negeri kita sudah sangat parah. Wabah penyakit sudah semakin menyebar dan banyak rakyat kita yang meninggal. Aku sangat mengkhawatirkan keselamatan rakyatku. Apa yang dapat kita lakukan untuk membantu dan menghentikan bencana mengerikan ini? Yang Mulia, kita sudah mengerahkan seluruh pasukan sandang pangan papan dan obat-obatan untuk membantu kehidupan rakyat. Dan sekarang, isi di gudang penyimpanan semakin menipis. Jika semakin dibiarkan, istana maupun rakyat tidak akan bisa hidup lagi karena penyimpanan habis. Hamba mendengar di salah satu desa yang ada di ujung istana, ada seorang dukun sakti mandraguna. Mungkin saja hamba bisa menemuinya untuk meminta bantuan dan mencari jalan keluar. Baiklah Patih, mari kita coba saranmu. Segera temui dukun itu, lakukan apapun yang dia minta dan berikan apapun yang menjadi syaratnya. Setelah mendapat izin dan titah dari sang raja untuk mencari dan bertemu dengan dukun sakti mandraguna, sang patih bergegas ke pelosok desa untuk menemui dukun tersebut. Ia berangkat sendiri dengan membawa harta emas dan berlian sebagai buah tangan dan bayaran jikalau dukun tersebut meminta bayaran. Kalau tidak salah, aku sudah dekat dengan lokasi yang ditunjukkan oleh peta ini. Hanya perlu beberapa langkah lagi dan aku akan sampai.
Wahai Mbah, permisi. Maaf, apakah benar kalau Anda adalah dukun sakti yang dikatakan orang ramai itu? Benar, anak muda. Apa gerangan yang membawamu kemari? Perkenalkan Mbah, saya adalah seorang patih dari kerajaan di bawah kaki Gunung Dempo sana. Kerajaan kami sedang mengalami bencana kekeringan. Saya datang ke sini berniat untuk meminta petunjuk dan bantuan Mbah. Sekiranya Mbah bisa membantu kami. Biarkan aku melihatnya dulu. Wah. Masalah yang berat ini anak muda. Saya memerlukan bahan baku yang berat juga kemungkinan untuk dibayar. Masalah yang kalian hadapi sekarang adalah ulah para jin penunggu Gunung Dempo. Mereka sedang marah kepada kalian. Tapi tenang saja. Harga yang harus kalian bayar sebanding dengan urusan jin penunggu ini. Kalian berikan saja aku sebongkah emas dan berlian. Setelah itu, aku jamin urusan ini akan selesai. Patih menyampaikan permintaan dukun penipu itu kepada raja. Karena sudah putus asa menghadapi musim kemarau, sang raja pun memenuhi permintaan si dukun. Namun, yang tidak disangka adalah si dukun bukannya menyerahkan emas dan berlian ke jin penunggu gunung, tetapi justru menyimpannya di rumahnya sendiri. Sudah berbulan-bulan lewat, sang patih menyerahkan emas kepada dukun tersebut. Hujan yang ditunggu tidak kunjung tiba. Putri Jelitani yang melihat hal ini ikut sedih. Bagaimana kekeringan melanda negerinya. Putriku sayang, sudah belasan tahun negeri kita dilanda kekeringan. Bahkan sedari engkau masih kecil. Ayah sudah tidak tahu lagi bagaimana cara mengatasinya. Bahkan sudah banyak dukun dan orang sakti yang ayah mintai bantuan. Sudah tidak terhitung lagi emas, berlian, dan harta kerajaan yang habis untuk membayar mereka. Ayah terlalu menggantungkan diri pada dukun itu. Aku yakin mereka semua itu penipu. Penipu yang mengatasnamakan pembantu yang bisa membantu menyelesaikan masalah kita. Padahal mereka yang membuat kita tersesat. Lalu nak, ayah harus bagaimana menyikapi bencana ini putriku? Ayah, kita hanya manusia biasa. Kita memiliki Tuhan yang menciptakan alam semesta dan seluruh isinya ini. Maka hanya kepada Tuhan yang Maha Kuasalah kita memohon pertolongan. Kita hanya perlu bersabar sedikit lagi dan berharap hujan segera turun. Jangan pernah berputus asa untuk terus meminta pertolongan kepada Yang Kuasa. Setiap hari, siang dan malam, Putri Jelitani tidak henti-hentinya berdoa kepada Tuhan agar segera menurunkan hujan. Sedangkan sang raja tidak lagi mendatangkan atau menemui para dukun untuk meminta bantuan. Hingga suatu malam dalam tidurnya, Putri Jelitani bermimpi didatangi mendiang ibunya. Jelitani, anakku, kesayanganku, kekeringan yang melanda negeri kita bisa berakhir jika ada seorang gadis berhati tulus yang bersedia mengorbankan diri dengan menceburkan diri ke dalam laut. Ibunda! Keesokan paginya, dengan tergopoh-gopoh, Putri Jelitani berlari menemui ayahnya. Ia hendak memberitahu ayahnya tentang pesan yang didapatnya di mimpi. Ayah, sepertinya sudah ada jalan keluar untuk masalah yang dialami negeri kita. Katakan putriku, bagaimana jalan keluar yang kau maksud itu? Semalam, aku bertemu dengan
dengan mendiang ibunda. Beliau mengatakan bahwa untuk mengatasi kekeringan di negeri kita, harus ada seorang gadis berhati tulus yang mau berkorban untuk diceburkan ke dalam laut. Sang raja bersama para prajuritnya menyebar pengumuman agar rakyat berkumpul di alun-alun kerajaan. Setelah rakyat berkumpul, raja segera menyampaikan tentang mimpi dari Putri Jelitani. Semua orang terdiam dan mendengar dengan seksama tanpa ada sedikit pun yang berani berbicara. Nah, baiklah, berdasarkan pengumuman tadi, adakah gadis muda di antara kalian yang bersedia berkorban demi negeri kita? Tidak ada yang berani menjawab ataupun bertanya. Yang ada hanyalah raut tidak setuju, kebingungan, dan rasa takut yang tercermin di wajah rakyat desa. Lama setelah jeda kosong dari pertanyaan sang raja, terdengarlah suara seorang gadis yang mengatakan kalau ia bersedia. Aku bersedia. Ayah, aku bersedia mengorbankan diri demi negeri yang kucintai ini. Tapi anakku, tidak anakku. Hanya kamu harta yang aku miliki sekarang. Tidak ada lagi yang lain. Ayah, lihatlah mereka itu rakyat kita. Kelak, aku yang akan memimpin negeri ini. Sudah seharusnya bukan pemimpin berkorban demi rakyatnya, bukan sebaliknya. Jika bukan aku, maka siapa lagi? Aku ikhlas, Ayah. Raja pun tidak bisa menghalangi keinginan putri semata wayangnya. Esok harinya, sebuah kapal berlayar ke tengah laut. Putri Jelitani pun bersiap untuk melakukan pengorbanan dengan melompat ke laut. Ayah, tolong ikhlaskan kepergianku. Semua ini aku lakukan karena aku sayang Ayah, negeri ini, dan rakyat kita. Selamat tinggal, Ayah. Tidak lama setelah Putri Jelitani menceburkan dirinya ke dalam laut, awan hitam dan suara petir pun bergemuruh di langit negeri itu. Hujan deras dan badai mengguyur negeri yang sudah belasan tahun kering. Sungai, kebun, sawah-sawah kembali tergenang air. Negeri yang telah lama dilanda kekeringan itu kembali subur. Tanaman tumbuh dengan subur dan sungai kembali mengalir dipenuhi dengan ikan. Sang raja masih tertekan setelah menyaksikan anak harta berharganya melakukan pengorbanan besar. Sang raja kembali ke pesisir pantai. Sang raja hampir tidak bisa berjalan saking lemasnya. Ia berlutut di pesisir pantai sambil menangis dan terkadang termenung mengenang nasibnya. Seluruh kerajaan bersuka cita. Tanah Sumatera yang telah lama kering terlentang kini sudah basah dengan air. Para rakyat di seluruh penjuru kerajaan berkumpul di tengah desa menyambut hujan yang telah lama dinanti ini. Desa saat itu dipenuhi dengan tawa dan rasa syukur orang-orang yang menikmati datangnya hujan.
Ketika rakyat bersuka cita negerinya kembali menjadi subur, di sisi lain sang raja justru dilanda kesedihan yang mendalam. Putri semata wayangnya telah tiada. Setiap hari, sang raja selalu datang ke pantai dan memandangi lautan. Pada hari ketujuh setelah Putri Jelitani menceburkan diri ke laut, sang raja yang sedang duduk di pinggir pantai terkejut melihat ombak besar mendatanginya. Ketika ombak tersebut habis di pantai, sang raja terkejut melihat seorang perempuan mendatanginya. Raja terkejut bercampur bahagia melihat sosok perempuan yang datang tersebut ternyata adalah putrinya, Putri Jelitani. Bak mimpi, sang raja langsung berlari mendatangi dan memeluk erat putrinya. Oh putriku sayang, syukurlah engkau kembali lagi. Tuhan menyelamatkanmu. Aku tak pernah putus berdoa agar engkau kembali dengan selamat. Kau benar anakku. Kita hanya boleh dan bisa berharap pada Yang Maha Kuasa saja. Terima kasih atas hal yang sudah kau lakukan. Kau telah melakukan hal yang besar dan menyelamatkan ribuan nyawa. Sang raja bersyukur dan sangat gembira Putri Jelitani sudah kembali. Sang raja memutuskan turun tahta dan menyerahkan bangku kepemimpinan kepada Putri Jelitani. Sang raja percaya bahwa anaknya, Putri Jelitani, akan dapat memimpin negeri Sumatera dengan baik, tanpa perlu diragukan lagi. Pesta penobatan berlangsung dengan megah, dilakukan 3 malam berturut-turut, dan seluruh rakyat diundang tanpa terkecuali.